Nah, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang walk by the Spirit, tentang berjalan bersama dengan Roh. Ya, mungkin minggu-minggu ke depan kita akan membahas buah Roh. Ya, Galatia 5, 22, 23. Kita akan membahas itu terus sampai bulan November, 2 bulan. Satu persatu kita akan kupas. Nah, hari ini kita sama-sama diingatkan. Tadi kalau saudara ikuti dari Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, Rohnya Roh besar, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Rohnya Roh besar, Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen yang mengalami kelahiran baru dan menerima Roh Kudus, tetapi tidak semua hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita banyak ketemu orang-orang Kristen hari-hari ini. Ya, mungkin kita juga, saya pribadi juga pernah ada di masa-masa itu, bahwa kehidupannya sih udah Kristen, sudah terima Yesus sih, tapi untuk bisa berjalan, Tuhan yang memimpin kehidupan kita menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang sepertinya nggak kita lakukan. Makanya ini tanda seorang yang hidup dipimpin oleh Roh bukan karunia yang spektakuler. Kita senang kalau mengalami hal-hal yang luar biasa. Angkatan saya dulu, saya bertobat tahun 2000. Wah, itu lagi musim-musimnya KKR, musim-musimnya kuasa Tuhan dipertontonkan sedemikian rupa, sehingga ada banyak mujizat, ada banyak hal yang spektakuler. Tapi harus saya akui juga, pengalaman spektakuler seringkali nggak membawa kita bertumbuh dalam iman untuk jangka panjang. Kita seringkali puas dengan, oh gua dulu udah begini, oh dulu gua udah begini. Kita bangga dengan dulu. Padahal buat saya gini loh, berjalan bersama pimpinan Roh itu bicara tentang kehidupan sehari lepas sehari. Amin, saudara? Kita nggak bisa bangga dengan masa lalu. Oh, kita bangga dengan pengalaman-pengalaman spektakuler. Tapi buah Roh yang nyata dalam karakter yang sehari-hari. Artinya gini loh saudara, kekristenan kita itu harusnya bisa berbuah yang dinikmati oleh orang lain. Amin. Sebuah kehidupan yang bisa dinikmati oleh keluarga kita. Kalau kita bilang hidup kita dipimpin Roh, maka buah Roh seharusnya menjadi sesuatu yang alami terjadi. Kita tahu bahwa buah adalah akibat. Amin, saudara. Buah nggak bisa dipaksakan untuk berbuah. Tapi buah adalah akibat karena kita menempel pada pokok yang benar. Kalau 2 minggu lalu saya ada bahas tentang buah yang matang. Buah yang matang tepat waktu, yang bisa dinikmati. Adalah gini loh, nggak peduli seberapa lama saudara jadi Kristen, tapi pertanyaannya cuma satu, apakah buah yang saudara hasilkan matang atau enggak? Atau jangan-jangan tidak berbuah? Coba dicek. Perubahan karakter itu sesuatu yang bertahap mungkin, organik mungkin, tapi saya berharap gini loh, tumbuh, bisa terus bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang terus-menerus ada dalam pimpinannya Roh. Jika pohonnya hidup, buah akan datang sebagai tanda bahwa pohon itu bertumbuh. Setuju nggak, saudara? Buah itu menjadi bukti. Buah itu bukan tujuan utama, tapi buah adalah bukti bahwa pohon itu bertumbuh. Ada banyak pohon yang hari-hari ini bertumbuh terus tapi tidak ada buahnya. Ya, 2 minggu lalu saya ada share itu. Ada banyak pohon mungkin yang sepertinya bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Nah, perjalanan kita bersama dengan Tuhan harus kita akui, harus kita sadari bahwa ada kalanya kita mengalami pergumulan. Betul, saudara? Sifat-sifat dosa, kedagingan kita itu sepertinya bertentangan dengan apa yang ada di dalam. Kita mau pengennya baik, ya, kita mau pengennya selalu ikuti apa firman Tuhan, tapi ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita jatuh lagi dalam dosa. Kalau hari-hari ini saya banyak melayani di penjara, saudara. Saya ada ngobrol selalu dengan beberapa orang. Yang lucunya gini loh saudara, Pak, tahu nggak Pak, di penjara ini saya akhirnya bisa ketemu Tuhan. Ada banyak tuh orang-orang seperti itu. Koferi salah satunya, yang botak itu, Jerry, itu semua orang-orang yang ketemu Tuhan di dalam penjara. Saya cuma bilang, mungkin Tuhan nggak mau ketemu kamu di penjara. Dia sudah menyiapkan tempat yang lain. Cuman kamunya aja yang lari-lari, yang nggak karu-karuan, yang nggak mau. Sehingga Tuhan sepertinya gini, memaksa kita untuk masuk ke dalam penjara dan dia ketemu Tuhan di situ. Kalau Tuhan punya tempat yang lain,
mungkin Tuhan akan pilih tempat yang lain. Betul nggak saudara? Jangan-jangan itu juga yang terjadi sama kita. Seringkali Tuhan mendorong kita, membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin kita nggak suka, yang mungkin kita nggak mau. Tapi saya mau bilang, coba peka sama suara Tuhan. Jangan sampai kita didorong sampai ke tempat yang sepertinya udah nggak bisa lagi lari, baru kita menyerah. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh bicara tentang sebuah ketaatan. Amin, saudara. Sebuah ketaatan. Dan seringkali perbuatan daging itu seringkali berfokus pada keuntungan kita dan pemuasan diri sendiri. Itu yang membuat kita lari dari kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Padahal ini sama-sama kita diingatkan. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, janjinya. Bahwa gini loh, untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam tubuh kita pun, itu Allah yang merencanakan, Allah yang memampukan. Kitanya yang kadang nggak mau, kadang kitanya mengeraskan hati, kadang kitanya nggak mau taat. Padahal gini loh, Tuhan udah janji, lu udah gua kasih, ayo lakukan. Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Seringkali saya secara pribadi dan ada banyak orang yang saya layani, saudara pernah mengalami dosa yang berulang lagi. Sepertinya udah tobat, berulang lagi. Saya ada mengeluarkan orang dalam penjara 3 kali, saudara. 86 lagi, nanti keluar lagi. Berapa bulan masuk lagi. Berapa bulan masuk dan kasusnya sama persis. Saudara bisa bayangkan betapa perbuatan daging itu mengikat. Betapa keinginan itu mengikat. Saya berharap kita sadar bahwa kita sudah diberi hati yang baru. Amin. Hati yang taat. Mungkin agama mengatakan taatilah hukum supaya Allah menerimamu. Seringkali ada banyak orang mengajarkan bahwa kita berbuat baik supaya kita diterima sama Tuhan. Kita melakukan banyak hal supaya kita diterima. Tapi Injil mengatakan Allah sudah menerima kamu di dalam Kristus. Sekarang rohnya memampukan kamu hidup dengan cara yang berbeda. Sadari bahwa kita sudah menerima hati yang baru dan roh yang taat. Amin, saudara? Amin. Makanya saya berharap perenungan ini membuat kita sadar bahwa berjalan bersama roh itu seharusnya natural terjadi. Kita dengan rela hati dipimpin kemana roh membawa kita. Ada pertentangan, sepertinya setiap orang percaya kita masih punya keinginan daging. Betul gak saudara? Kita masih pengen lah sesuatu. Tapi kalau saya pribadi, waktu kita saat teduh, waktu kita doa, kita seringkali diingetin gak sih? Seperti ada yang ngomong di dalam kalau kita bikin salah. Masa sih gitu? Pendeta gitu? Ada banyak hal yang sepertinya, aduh salah ya Tuhan. Aduh harusnya nggak boleh ya Tuhan ya. Kegelisahan itu menjadi sesuatu yang ada harusnya. Karena rohnya Tuhan ada di dalam kita. Amin saudara? Lain dengan gini, kalau kita melakukan dosa, kita tetap bersuka cita, kita tetap tenang-tenang saja. Coba dicek. Jangan-jangan roh Allah nggak ada di dalam kita yang mengingatkan, menginsyafkan kita akan dosa. Jadi saya berharap ini, kegelisahan rohani itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kehidupan rohani. Setuju saudara? Ada gelisah tuh, waktu kita melakukan dosa, melakukan sesuatu yang sepertinya keluar dari rencananya Tuhan, kita mulai gelisah. Kita mulai nggak enak, aduh kok gini ya? Aduh harusnya kan nggak gini ya? Ada kegelisahan rohani. Dan saya berharap, ayo lembutkan hati. Tadi firman Tuhan bilang, aku telah menghilangkan kekerasan hati. Seperti itu ya, hati yang lembut, hati yang taat. Hidup Kristen bukan tentang tanpa pergumulan. Saya percaya banyak dari kita juga mengalami hal-hal yang gak mudah hari-hari ini. Tapi saya berharap gini loh, Roh Kudus juga memberi kekuatan untuk terus berjalan di tengah pergumulan. Gak mudah, tapi kita punya penolong. Firman Tuhan bilang Roh Kudus itu penolong. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan engkau roh penolong. Firman Tuhannya seperti itu. Kemarin saya ada melayani di Panti Jompo sama Mbak Inoy sama Mas Hendar. Kita ada melayani di sana. Dan saya ketemu ada satu tante, orangnya orang kaya dulunya. Ditipu, suaminya meninggal dan dia ditipu sama pegawainya.
rumah, hartanya semuanya habis, dan dia harus hidup susah banget. Akhirnya ada orang yang nolong dia, ditaruh di situ. Nah, pengurusnya, Ibu Hildanya ngasih lihat, ini Pak, pertama kali tante itu datang, ini lihat bentuknya kayak gini. Wah, saya bilang kacau sekali ya. Gak ada yang bisa dilakukan, marah, kecewa, semuanya jadi satu. Sepertinya dia bilang, wah ini Tuhan jahat banget, kecewa banget sama Tuhan. Dan Ibu Hilda itu cerita, pengurus itu cerita, gak ada yang saya bisa lakukan Pak. Saya hanya ibadah pagi-pagi dan doa malam setiap hari. Ibadah pagi, doa malam setiap hari. Tante itu sembuh, saudara. Dan hari ini dia dipakai Tuhan untuk mengurus panti itu, membantu untuk mengurus. Saudara bisa bayangkan gini gak sih? Keterpurukan itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Jangan-jangan Tuhan bisa pakai kita melewati keterpurukan itu dan tetap jadi berkat untuk orang lain. Ya. Tapi kekecewaan kita sama Tuhan, kemarahan sama Tuhan, itulah yang membuat kita keluar dari rencananya Allah. Itulah semua yang membuat kita sepertinya gak mau lagi berjalan dipimpin oleh Tuhan. Buah roh bisa tetap dihasilkan dalam keterpurukan. Buah roh memang bukan tujuan utama untuk dikejar. Tujuan utama adalah gini loh, berakar dalam kasih Kristus. Dan buah adalah akibatnya. Setuju saudara? Ya, kalau kita mengejar keinginan kita mengejar selalu begitu. Jangan-jangan Tuhan pakai kita di area yang lain. Amin saudara. Nah, ini ada beberapa hal yang membantu kita untuk tetap berada dalam pimpinan roh. Bicara tentang disiplin rohani, saya ingat Ibu Hilda tadi. Gak ada yang saya bisa lakukan Pak. Ini ibu isinya marah terus, kecewa terus. Dan saya lihat fotonya juga ngenes sih saudara. Udah jongkok, udah didoain, udah apa. Gak ada sesuatu hal yang terjadi. Tapi disiplin rohani, bangun ibadah pagi, malam dia doa bersama. Terus seperti itu, baca firman terus. Sembuh saudara. Ada doa di situ, ada firman di situ, ada ibadah, ada komunitas. Semuanya dilakukan bukan demi mendapatkan kasih Allah, tetapi untuk membuka hati agar Roh Kudus bekerja. Iya, ada kalanya kita marah sama Tuhan, tapi kita meninggalkan doa, meninggalkan firman. Ada kalanya kita kecewa dan kita lepaskan semua itu. Padahal semua itu berguna untuk membuka hati kita supaya Roh bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua ada komunitas Kristen. Saya tahu bahwa kita nggak dipanggil untuk hidup sendirian. Buah roh itu tumbuh dalam relasi. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita adalah orang yang penuh kasih kalau kita nggak pernah hidup dalam komunitas? Setuju saudara? Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian dan kita bilang kita orang yang sabar. Nggak mungkin saudara. Semuanya itu perlu objek, semuanya itu perlu orang-orang. Kita perlu komunitas yang bisa sama-sama membangun keintiman kita sama Tuhan. Semuanya menyadarkan kita tentang status kita. Disiplin rohani, kita tahu bahwa betapa pentingnya terhubung dengan Tuhan. Komunitas Kristen, kita tahu betapa pentingnya ada orang-orang yang mensupport kita dalam perjalanan keimanan kita. Galatia 5 ayat 24 sampai 26 ini versi mudah dibaca. Orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah menyalibkan dirinya yang berdosa. Mereka sudah menyerahkan dirinya yang lama dan hal-hal yang jahat yang mau dilakukannya. Kita menerima hidup dari roh, jadi biarlah kita mengikut roh itu. Janganlah kita sombong, janganlah kita mengadakan keributan terhadap orang lain, dan jangan kita iri hati satu sama lain. Ayat yang mengingatkan tentang identitas kita, betul saudara? Bahwa kamu adalah milik Kristus. Milik Kristus, kita menerima hidup dari roh, jadi biarlah kita mengikuti roh itu. Tapi yang saya suka gini, setelah kita mengikuti roh, ada kata-kata di belakangnya tuh, janganlah kita sombong, jangan kita mengadakan keributan. Artinya gini loh, tetap ada buah yang dihasilkan ketika kita mengikuti rohnya Tuhan. Amin. Gak berhenti bahwa saya identitasnya milik Kristus, saya mengikuti roh, gak berhenti sampai di situ tuh ternyata ayatnya. Tetap ada sesuatu yang di belakang yang ada ini loh. Ini nyatanya tuh seperti ini loh. Nyatanya seperti ini. Jadi keselamatan tuh gak cuma sekedar dinikmati oleh diri sendiri. Keselamatan dipanggil untuk berbuah dan dinikmati oleh orang lain.
Makanya ini ada satu quote bagus ya. Hidup menurut daging adalah egosentris, tetapi hidup menurut roh adalah kristosentris. Coba dicek hari-hari ini. Apakah hidup kita sedang berfokus, bergumul dengan diri kita sendiri, atau kita sedang melakukan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita? Roh Kudus tidak datang untuk membuat kita fokus pada pengalaman rohani yang spektakuler saja. Kalau saudara pernah mengalami kuasa Roh Kudus yang spektakuler, puji Tuhan. Tapi saya berharap jangan berhenti di situ, melainkan untuk membuat kita fokus pada apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berjalan dalam roh dan akan membuat kita semakin membuat gini loh, Kristus yang menjadi center kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Makanya kita sama-sama diingatkan nih, ini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berharap kita bisa sama-sama menginsyafkan akan dosa. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Kalau kita bikin salah, saya berharap Roh Kudus bicara lebih keras dalam hati kita. Amin, saudara? Jangan nyaman-nyaman aja. Harusnya ada kegelisahan rohani yang membuktikan bahwa gini, roh itu ada di dalam kita. Menginsyafkan dosa yang membawa kita pada pertobatan yang sejati. Yang kedua, memuliakan Kristus. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita hari ini, apapun yang kita alami, coba dicek apakah kita sedang memuliakan Tuhan gak sih dalam kehidupan kita. Yesus mungkin memberikan banyak talenta, ada potensi yang besar, tapi semua itu saya berharap gini loh, itu semua akan menggenapi rencana Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga, menghasilkan buah roh. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang perlu diingat gini loh, itu semua Allah yang mengerjakannya lewat hidup kita. Amin, saudara? Natur dosa kita mungkin malas ngelakuin hal-hal baik. Tapi saya berharap gini, izinkan Roh Kudus yang melakukannya lewat kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang memakai kehidupan kita. Jadi tanda orang dipimpin Roh Kudus bukan tentang karunia yang spektakuler, melainkan tentang buah karakter yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Saat kita sadar akan kebaikan Allah, maka gini loh, ketaatan seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Ketaatan adalah buah karena kita tahu bahwa Roh Kudus sedang mengerjakannya dalam hidup kita. Pada dasarnya kan kita susah buat taat, betul nggak, saudara? Tapi tadi Yeskiel bilang apa? Tuhan memberikan hati yang taat. Untuk kita bisa taat pun itu Tuhan yang mengerjakannya lewat kita. Ayo bersyukur buat itu. Ayo bersyukur bahwa Tuhan pakai kehidupan kita. Makanya jangan pakai ketaatan untuk macam-macam. Jangan gunakan ketaatan hanya untuk mendapatkan kebaikan Allah. Kadang kita taat kan supaya saya diberkati lagi, atau kita taat supaya kita terlihat baik. Enggak. Kita taat karena kita tahu Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, dan kita diikut sertakan dalam pekerjaannya Allah. Wow, itu adalah sebuah kehormatan buat kita. Amin, saudara. Jadi saya berharap kita bisa sama-sama menyadari bahwa berjalan bersama Roh itu bukan tentang sesuatu yang selalu supranatural, bisikan-bisikan supranatural. Saya punya family di Jawa. Di sana tuh sangat kuat tentang klinik kejawen. Gitu ya, kalau saudara tahu. Makanya kekristenan di sana tuh sangat diwarnai dengan kejawen. Jadi pendeta-pendeta tuh jadi kayak dukun-dukun gitu, saudara. Uang hilang aja nanyanya ke pendeta, saudara. Saya agak uang hilang nanyanya ke pendeta. Kalau buat saya cek CCTV lah apa gitu ya, jadi bisa lebih jelas. Ini enggak, dia tanya pendeta dulu. Aneh ya, saya bilangnya. Kristen, saudara, Kristen. Pendetanya bisa ngomong, lu buat, wah suami lu tuh nyeleweng dan lain. Kok bisa ya? Saya bilang gimana caranya ini? Dan mereka sepertinya sesuatu yang biasa untuk terjadi di situ. Saya agak aneh. Saya cuma berharap kita nggak mempunyai pandangan yang keliru tentang berjalan bersama Roh. Amin, saudara. Karena berjalan bersama dengan Roh itu perlu diingat bahwa perjalanan Roh Kudus nggak pernah bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Setuju? Makanya kalau ada nubuatan, ada saudara dinubuatkan sesuatu, sebenarnya jangan buru-buru baper. Coba cek dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Jangan buru-buru diiyakan. Karena berjalan dalam Roh adalah proses seumur hidup, bukan proses sekali jalan. Ya, mungkin
10 tahun lalu kita mengalami sesuatu yang spektakuler. Hari ini pertanyaannya gini, apakah semua itu membawa pertumbuhan nggak buat kerohanian kita? Jangan-jangan cuma sebuah pengalaman dan nggak membawa perubahan apa-apa. Didoain mah jatuh, saudara ya, manifest. Berubah mah balik lagi tetap. Ya, zaman-zaman dulu tuh begitu. Didoain tuh senang sekali manifest. Pertanyaannya gini, berubah nggak ya? Ada sesuatu yang berubah nggak ya? Nah, perlu kita pahami bahwa semua perjalanan rohani harusnya membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Ini sudah agak terakhir. Ada beberapa tanda seorang hidup dipimpin roh. Tanda ini bukan untuk menghakimi siapapun. Ini untuk mengecek keberadaan kita. Setuju nggak, saudara? Pengajaran ini, perenungan ini, saya berharap gini. Ayo cek ke dalam, ayo lihat apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan rohani kita. Ada kasih yang nyata, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Coba dicek bagaimana keputusan yang kita buat hari-hari ini. Apakah berdasarkan kasih atau hanya berdasarkan ego kita saja? Bagaimana kita melayani keluarga kita hari-hari ini? Karena saya yakin buah yang utama yang harus bisa dirasakan adalah oleh keluarga. Amin, saudara? Bukan orang-orang yang jauh. Keluarga harus merasakan buah pertobatan kita. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita harus bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita. Dan yang kedua tentang disiplin rohani. Hari-hari ini apakah kita masih melakukan ini enggak ya? Atau kita harus didorong-dorong, harus dipaksa-paksa? Sekali lagi, caranya bisa saudara atur mungkin ya, saudara bisa kerjakan. Tapi gini loh, kita tetap terhubung, tetap terkonek. Kita tetap sadar bahwa untuk berbuah, kita perlu terkonek, tersambung dengan pokok anggurnya. Disiplin rohani, coba dicek. Kita masih lakukan enggak sih? Atau kita harus ditegur-tegur, harus dimarah-marah baru kita ngelakuin. Coba dicek, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup menghasilkan buah. Karena kita terkonek, kita menghasilkan buah. Saya berharap kita jangan menjadi orang-orang yang puas dengan bertumbuh. Kekristenan yang hanya bertumbuh. Ada banyak orang pindah gereja alasannya untuk bertumbuh. Ada banyak orang pindah home alasannya karena di home itu saya tidak bertumbuh. Tapi apakah kita pernah merenungkan bahwa kita dipanggil nggak cuma sampai bertumbuh, kita dipanggil untuk berbuah. Amin, saudara. Perlu berbuah, menghasilkan buah. Kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ini yang terakhir. Berjalan dalam roh bukanlah pencarian pengalaman rohani yang sensasional, melainkan apa, saudara? Hidup sehari-hari dalam ketaatan firman, menghasilkan buah roh dan semakin serupa Kristus. Saya berharap perjalanan kekristenan kita ujungnya ini serupa seperti Kristus. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu lewat hidup kita. Izinkan Tuhan mengerjakannya dalam hidup kita dan kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Kalau hari-hari ini kehidupan kita hanya berfokus untuk diri kita sendiri, coba dicek. Apakah Roh Kudus nggak bicara sesuatu dalam hati kita? Kalau mungkin ada keterikatan dosa yang masih kita lakukan sampai hari ini, coba dicek. Jangan-jangan Roh Kudus sudah ngomong tuh. Jangan keraskan hati. Amin, saudara? Tuhan sudah melembutkan hati kita dan Tuhan sudah memberikan hati yang taat. Saya berharap itu yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara? Tuhan Yesus memberkati.